Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga aja kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, ya. Ya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan mengikuti kuliah secara online. Nah, pada hari ini kita melanjutkan. Kemarin kita sudah mencoba untuk mendesain menggunakan Adobe Photoshop ya untuk menyelesaikan ya desain web tersebut. Terus nantinya kita akan coba memindahkan atau mengintegrasikan ke dalam Dreamweaver ya untuk menghasilkan bahwa dari gambar yang sudah kita selesaikan nanti kita akan pindahkan dengan gambar yang ekstensinya nanti kita buat GIF ya tiap gambarnya itu ya. Sudah mencoba membuat tampilan ya kalau kita lihat di sini ada tampilan. Di sini nanti ada beberapa bentuk tampilan desain. Jadi tampilan yang nanti kita akan selesaikan di sini adalah potongan ya. Nanti akan kita buat potongan-potongan per tampilan ini. Jadi ini kan sudah saya kasih garis ya. Fungsinya apa? Jadi kalau kemarin kita sudah membuat tampilan gini, ini akan kita potong nanti ya. Kita akan potong-potong dan akan kita jadikan dia ini per gambar ya. Jadi per gambar nanti ada hasilnya adalah GIF ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba. Nanti ini paling tidak ini nanti akan kita simpan sendiri ya. Jadi kita simpan satu sendiri untuk template-nya. Jadi gitu. Jadi akan kita jadikan sebagai template utama. Nah, baik ya teman-teman semuanya. Ini lebihnya sudah kayak gini lah ya. Oke, jadi misalkan nanti teman-teman mau menghasilkan ya tampilan yang lebih menarik lagi, ya paling tidak diciptakan dari desain utama ya, dari bagaimana desain utama itu nanti dan bisa menghasilkan tampilan yang cukup menarik untuk desain tersebut ya. Oke, selanjutnya ini kita akan coba beberapa hal, ada beberapa yang kita ketahui ya. Nanti di sini nanti ada beberapa macam untuk menseleksi bagian yang perlu kita jadikan sebagai istilahnya itu gambar ya, gambar per mainframe atau per frame-nya. Nah ini. Nah, baik, di sini ada beberapa hal. Sebentar ya, saya coba dulu. Di sini kita bisa menggunakan seleksi tool ya di sini. Nah, seleksi sini ya, ini ya, di sini. Ini di skill tool sendiri. Di sini di bawahnya crop ya nomor 3. Ini seperti istilahnya pisau yang runcing dan bisa kita memotong ya gitu ya. Sebanyak itu. Jadi banyak pisau yang bisa untuk memotong gitu ya di sini. Nah, jadi misalkan ini mau saya ambil bagian ini, jadi kita menyesuaikan dari garisnya ini. Jadi kita menyesuaikan dari garisnya, misalkan gini ya teman-teman semuanya. Misalkan ini saya akan tarik gini misalkan. Nah, ini otomatis sudah kita kasih garis tapi sudah kasih kita potongan. Kalau di dalam sini belum terpotong, tapi misalkan nanti kita convert itu sudah terpotong gitu ya. Jadi gitu. Ini di sini ada keterangannya. Ini adalah potongan 1 ya. Di sini ada keterangannya potongan 1 di sini. Nah, ini ya gambar di sini. Ya, di pojok sini sudah ada potongan 1. Paling pojok ini. Nah, itu ya. Nah, misalkan ini lagi kita buat potongan. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, yang ini nanti kita harus ambil beberapa potongan karena ini kan ada berapa ya. Misalkan ini yang kedua ini ada yang kedua ya. Kita akan potong bagian per tombolnya. Nah, ini. Per tombolnya harus kita potong. Nah, gitu kan? Jadi bagaimana? Nah, tugas kita adalah memotongnya. Nah, caranya kita perbesar pakai Alt scroll ya, perbesar saja. Nah, teman-teman langsung aja menuju bagian sini, yang kedua ini. Jadi misalkan ini mau saya, kalau kesulitan kita pakai garis dulu, ya. Kita kasih garis, misalkan gini, ya.
Langsung kita garis saja dulu, tidak apa-apa, kita garis. Gunanya apa? Untuk mempermudah potongannya sebenarnya ya. Kita geser lagi, kita kasih garis. Nah ini, ya. Terus pindah lagi, kita kasih garisnya. Nah ini, ya kita pindahkan. Oke, jadi ini. Nah, ini nanti misalkan sudah kita kasih ini, nanti tinggal kita tarik aja ya bagian sini ya. Misalkan ini. Jadi posisikan di sini ya. Nanti kita klik. Nah, ini nanti akan kita tentukan posisi yang mau kita atur ya. Kita klik aja. Nah, klik aja di sini. Nah, dia otomatis akan memotong bagiannya ini. Nah, misalkan kurang pas, ini yang masih kurang pas ya. Kita perbesar. Posisikan mungkin harus sesuai garisnya. Nah ini, ya harus sesuai garisnya. Nah, jadi harus kita buat bagaimana dia itu sesuai. Nah, kalau pengen lebih nyaman lagi, kita bisa gunakan kita bisa menggunakan view snap ya. Ini harus aktif semuanya ya. Nah ini guide ya, kita aktif, layar sudah aktif ini harus aktif semuanya karena lebih mudah pemotongan saja sih. Nah, oke. Terus ini juga misalkan ini ya, kita tinggal kita tarik, posisikan gini. Nah, jadi dia otomatis ya. Nah, ini 4. Langsung lagi sebelahnya, kita tarik aja. Nah, ini. Nah, jadi gitu ya, udah tarik. Nah, terus sebelahnya ini kita klik, ya kita tarik aja. Nah, sebelahnya juga. Nah, ini semuanya ya. Nah, habis ini kita tarik. Nah ini misalkan ini ya, ini ada 10 ya, 10 potongan, ini 10. Nah di sini ya. Nah kalau sudah bisa kita hapus ya garisnya. Jadi garisnya ini bisa kita hapus, tarik aja, sana boleh ya. Nah misalkan itu. Oh yang sini ya, yang ini, tarik keluar, klik tarik keluar ya. Nah tarik keluar. Nah, terus jadi semuanya bisa kita tarik. Nah, misalnya itu. Nah, jadi ini sudah punya bagian-bagian yang perlu kita potong. Nah, ini ya. Bagian yang sudah kita potong. Nah, ya, jadi sudah ada beberapa hal. Nah, kalau pengen mengedit, ya ini di bawahnya. Nah, ini ada seleksi ya, select tool. Nah, ini yang untuk menyeleksi bagian-bagian yang mau kita akan ubah. Nah, jangan ini. Nah, setelah ini kita bisa tentukan ya bagian ini. Nah, ini kita bisa potong lagi. Nah, di sini tengah ini nanti digunakan untuk teks ya, untuk teksnya. Nah, kita bisa seleksi. Nah, tadi ini ya, kita yang atas. Select tool kita aktifkan. Nah, kita klik aja, tarik ke bawah ya. Nah, ini yang kedua sini adalah potongan juga. Nah, ya ini sudah kita potong. Ya. Terus yang bawah ini juga yang bawah, untuk yang footernya juga kita potong, yang footernya. Bagian footer kita potong ya, yang footernya. Nah, jadi ini kita klik aja, pindahkan ke sini. Nah, ini ada 14 potongan ya, atas potongan. Nah, setelah ini bagaimana? Ini nanti akan kita simpan jadi web ya. Oke, jadi kita simpan. Ini sudah semua ya. Kalau nanti nggak kurang, kita bisa menyeleksi satu-satu gitu kan. Nah,
Jadi banyak ini aja lah ya bagian. Nah, setelah itu kita akan simpan ya. Nah, di sini yang perlu kita akan siapkan adalah mempublikasi ke dalam web. Nah, di sini ada namanya save ini ya, save for web. Nah, ini kita coba klik. Nah, di sini. Nah, ini adalah apa namanya yang tampilan yang mau ditampilkan di dalam websitenya kayak gini. Ya, Bang Ida. Nah, ini misalkan sudah kita tentukan ini ya, misalkan ini GIF ya, ini GIF. Jadi nanti hasilnya itu GIF semuanya. Ya, GIF. Ya, ini GIF. Ini untuk ini segera untuk menyesuaikan colornya aja sih, warnanya. Nah, setelah ini sudah ya, kita sudah. Tinggal kita akan pindahkan ya ini ya. Kita simpan dulu. Kita simpan misalkan. Nah, setelah ini kita akan simpan untuk latihan kita ya. Kemarin di desktop ya, di desktop. Desain web ya, desain web. Ini saya simpan di dalam ini ya. Folder ya. Jadi kita simpan di sini contohnya latihan. Latihan web gitu aja ya. Nah, di sini kita boleh kasih apa namanya nama yang tidak terlalu panjang ya. Mungkin harus desain web gitu aja ya, web desain. Nah, saja. Nah, di sini ada formatnya. Apakah kita simpan dalam bentuk gambar saja atau semuanya ya? Atau dari HTML sama image atau hanya saja HTML saja, tinggal kita pilih. Kalau saya pilih yang HTML dan image gitu aja ya. Oke, ini default, ini default. Nah, kalau ini sudah, tinggal kita simpan aja ya di dalam latihan ini, kita simpan. Nah, kalau udah kita simpan, kita tunggu aja sampai selesai dah. Sudah selesai ya. Sekarang akan kita buka ya di dalam penyimpanan kita di latihan mana ini ya katanya. Oh bukan ya, tadi di desain web apa ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kemarin yang gambar JPEG-nya ya, yang sudah kita sempurnakan, gitu, sudah kita apa namanya desain. Nah, dari ini kayak gini sudah kita jadikan sebagai web ya. Ini kan gambar ya. Ini jadi gambar. Sekarang kita bisa memindahkan ke dalam webnya. Di sini di latihan web itu sini. Nah, ini sebenarnya ini sudah jadi apa namanya tampilan ya. Ini sudah jadi tampilan web. Nah, ini sudah tadi tampilan, tapi belum bisa kita gunakan. Nah, sekedar itu bentuk gambar saja, tapi dalam arti ini sudah potongan-potongan. Nah, sudah ada potongan-potongannya, tinggal nanti kita menyusun aja ya. Dan itu. Nah, misalnya ini jadi misalnya ini sudah kayak gini ya. Sekarang kita akan coba ya. Nah, akan kita open ya. Ini misalkan tadi kita akan buka di sini, image-nya di sini. Nah, ini adalah potongan-potongan yang sudah kita siapkan. Nah ya. Jadi ini potong-potongan dari mana? Dari Photoshop ini ya. Dari Photoshop ini yang sudah kita potong. Nah, setelah ini sudah kita masukkan ya, nanti kita akan pindahkan. Ini ya, nanti ini sudah. Nah, di sini kita tinggal open aja ya, kita open aja di dalam Dreamweaver sini. Ya, kita buka Dreamweaver-nya, teman-teman semuanya. Nanti tinggal kita open. Ya, kita bisa open file, open aja. Ya, kita open. Nah,
Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk semuanya. Nah, sekarang ini kan posisinya kan tidak di tengah-tengah ya. Kita buat tengah-tengah aja ini ya. Caranya kita klik aja, terus pilih yang namanya kode. Ya, kita pilih kode di sini ya, tambahan kode. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita akan pindahkan adalah yang tengah sini. Habis hit ya, kita kasih kurung ya, center. Nah, center kurung siku. Nah, yang center kedua kita pindahkan di bawah, masukkan di bawahnya. Nah, di sini ya, di sini body, Ctrl V. Nah, oke, ini ya, nanti kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah, kalau kita lihat ya, ini akan kita tampilkan. Ini kayak gini ya. Terus kita akan tampilkan di sini. Nah, ini sudah center tengah ya. Jadi tampilan sudah center tengah. Mau yang belakang mau dikasih background silahkan, bebas ya kan. Kayak gini misalkan. Nah, ini. Nah, ini sudah kita akan tentukan. Misalkan ini belakangnya kita samakan ya, backgroundnya boleh aja ya. Misalkan aja ini nanti akan kita sesuaikan. Nah, jadi kita bisa tentukan di sini misalkan properties background, mungkin kita ubah warnanya. Nah, setelah ini sudah, misalkan ini mau backgroundnya saya ubah ini ya, kita samakan ini aja deh, warnanya agak sedikit hijau ya. Nah, ini misalkan ya. Oke, kita simpan. Nah, jadi misalkan kayak gini ya, mungkin teman-teman sudah bisa lah ya kayak gini. Nah, sekarang ini tinggal nanti mengisi, isinya apa ya. Ini tinggal kerjaan kita adalah mengisi bagian-bagian yang sudah terus kita isi. Nah, itu ya bagiannya ini. Nah, terus ini, nah ini tinggal kita buat link. Nah, kalau ini pengennya nanti bisa berubah-ubah, berarti nah, terus kita akan buat rollover misalnya, sama ya seperti kemarin dulu udah pernah kita belajar namanya rollover ya, mau klik-klik gitu kan, sama. Nah, di sini teman-teman semuanya, ini kan dalam konteks untuk ini ya, klik untuk menambahkan ya teks dan sebagainya. Ini boleh kita jadikan, kita bisa istilahnya kita ubah ya, misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, kita bisa boleh kita post, kita tulis di sini boleh ya, misalkan itu. Atau mungkin untuk taruh belakangnya ya, misalkan aja di belakangnya sendiri background boleh aja. Nah, misalkan ini mau kita ubah ya, ini ya. Ini kan di sini background ya, ini kan saya sama nah, jadi ini di dalamnya ya, kayak gini. Nah, di dalam gambar ini misalkan. Nah, jadi nanti tinggal kita mau menulis apa gitu kan. Nah, bisa. Jadi tinggal kita tulis saja apa gitu kan. Nah, dan sebagainya itu ya. Caranya gitu. Nanti teman-teman juga untuk menghasilkan suatu desain web yang kiranya bisa kita gunakan ya di situ. Nah, kalau ini pengen dijadikan tombol, nah ini sama. Kalau ini belum ada tombolnya ya. Nah, tinggal gambar saja. Berarti kalau tombol tinggal kita ambil aja di sini. Misalkan ini home ya. Yang home dulu. Yang home dulu ini ya. Nah, ini harus kita ubah ya. Nah, misalkan ini misalkan ini mau kita ubah ya bagiannya. Misalkan ini saya duplikat dulu.
Nah, setelah ini kita nanti kita akan duplikat bagian-bagian penting ya. Nah, ini saya buat duplikat, ini jadinya adalah home saja, home ya. Ini home, home, from home, home. Nah, di sini ya. Terus ini nanti belakangnya pengen berubah enggak ya? Kalau pengen berubah per ini item, berarti kita bisa menggantikan ya. Misalkan home ini yang pertama warnanya adalah apa namanya, merah misalnya aja ya. Ini berarti kita duplikat lagi ya. Nah, nanti kita akan ubah bagiannya ini, nanti disimpan bagian dari yang ini ya. Nah, jadi kita simpan satu-satu yang di sini. Ya, yang bagian yang ini saja sebenarnya. Nah, jadi kalau kita sudah apa namanya ubah bagian ini, misalkan ini ya, ini mau saya ubah apa namanya warnanya ya, misalkan ini. Nah, saat ini. Nah, ini kita simpan dulu ya. Ini saya ubah menjadi merah ya, misalkan ini. Merah kurang jelas ya. Oke, mungkin apa ya, putih ya, putih. Tadi ketemunya apa? Putih sama kuning. Oke lah. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita ambil bagiannya ini ya, bagian yang sini. Berarti kita simpan lagi bagiannya. Jadi kalau saya langsung simpan aja ya, biar tidak terlalu panjang lebar. Ini kita simpan aja file. Bukan CSV ya, file save web. Nah, ini saya simpan dulu. Kita simpan. Nah, di sini kita buat duplikatnya ini ya. Nanti kita buat duplikatnya ini. Biasanya nanti dia akan menimpa ya, menimpa di dalam image. Jadi dia akan menimpa di dalamnya. Nah, lebih bagusnya buat aja folder baru aja ya. Saya buat mungkin duplikatnya. Nah, untuk apa? Nanti karena yang kita ambil adalah ini bagian dari ini apa namanya yang kita buat novel ya. Nah, ini saya tulis web design 2. Ini HTML dan apa namanya image ya, kita simpan. Nah, ini sudah. Oke, kita kembali ke sini, terus di sini. Nah, di sini kita tambahkan tadi mana ya? Di dalam duplikat ini, di sini ya image. Nah, ini kita akan ambil beberapa yang ini ya. Ini kita pindahkan. Nah, ini. Nah, kita pindahkan aja, kita copy, masuk dalam apa namanya image ini ya. Nah, ini sudah tertata ya, ini ya, ke sini tinggal kita masukkan aja. Nah, ini. Nah, ini nanti akan kita buat sesuaikan ini ya, galeri, ini ketemu galeri dan sebagainya. Nah, kita akan ubah posisi-posisi yang sudah ada. Ya, kita manfaatkan ini ya. Misalkan home ini ya, pertama kita bisa hapus dulu ya. Berarti kita hapus posisinya. Misalkan ini home ya, saya hapus. Nah, ini ya. Ini mau saya kasih apa nama tulisan aja lah, biar tidak terlalu mumet ya, misalkan. Nah, ini saya kasih nama ya. Nah, saja kita kasih tombol ya. Tombol 1. Nah, 1. Nah,
tombol 1, terus ini adalah di sini tombol 1 ya, satu yang home. Home ini kita juga kasih nama tombol 1 off saja ya. Nah, ini sudah ada 2 ya. Oke, kita bisa pindahkan di sini. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan aja di posisi sini, kita tinggal insert ya. Langsung kita masukkan refer image sini. Ini boleh kita tulis bebas ya sebenarnya. Ya, apa kerjain aja. Terus ini kita ambil pertama dulu. Nah, ini nanti kan kita masukkan ya yang image. Nah, di sini kita ambil yang pertama ini, yang nanti hidup ya. Nah, ini nanti kita tinggal masukkan ya. Ini yang 1. Terus yang kedua. Nah, ini kita klik aja. Oke. Nah, setelah ini tinggal kita klik. Oke. Nah, ini ya. Nah, setelah itu coba kita preview dulu. Kita preview hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini sudah mulai berubah ya, mulai berubah. Nah, jadi tinggal nanti kita isi dalam ini. Nah, ini sudah sama, yang lain sama ya, yang lain juga sama kita tambahkan. Berarti kalau masuk image nanti apa ya? Yang kedua adalah profil ya, profile. Nah, ini profile ini kita tulis tombol 2. Tombol 2 off. Yang bawahnya adalah tombol 2 juga ya ini. Nah, jadi ini harus kita sesuaikan ya ini ya. Nah, kita masukkan aja. Jadi deliver, nanti ini kita klik ya, kita hapus, terus kita masukkan image, kita bisa sesuaikan ya di sini. Image kita masukkan di sini, browse-nya kita tentukan posisinya di mana. Nah, ini sudah, misalkan ini saya kasih yang ini ya, ini klik, oke. Nah, jadi dulu kita sudah pernah belajar, tapi kita coba belajar lagi ya ini. Nah, oke. Nah, ini yang 2 ya. Baik, jadi nanti kalau kita sesuaikan, misalkan aja ini. Nah, ini kita bisa menyesuaikan ya, misalkan aja ya. Nah, terus ini ya posisinya. Ini kita sudah kasih, tinggal kita nanti kasih linknya ya. Yang galeri juga nih, yang galeri sama. Yang galeri tadinya sama yang galeri ini. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ini mungkin yang pertama ini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan namanya. Ini tombol 3 berarti ya, tombol 3. Tombol 3. Nah, ini tombol 3 juga. Nah, terus kita bisa sesuaikan tombol ada berapa? 3 ya, 3 off. Nah,
Jadi ini sudah tinggal kita masukkan di Dreamweaver gitu ya. Jadi memang gitu satu-satu ya. Masuk insert image, full image di sini terus. Nah, kita tinggal masukkan aja yang profile ya, profile. Tadi apa ini? Galeri ya. Kita tinggal masukkan aja. Posisinya ini. Nah, ini kita klik. Oke, yang kedua klik. Nah, udah klik oke. Nah, ya ini yang ini ya, dua kita oke. Nah, ini ya. Kita klik review di Chrome. Nah, oh iya ini gini teman-teman, ini udah jalan ya ini. Oke. Nah, dan selanjutnya ya nanti tolong di apa namanya tiap ini disesuaikan ya satu-satu gitu, tinggal kita tambahkan terus ya sampai selesai nih. Ini juga ini kalau boleh aja sih, kalau sih dikasih link boleh, apa namanya rover boleh tidak, silakan aja. Kalau lebih menarik sih dikasih itu, malah lebih menarik gitu kan kalau membuat tampilan ya. Nah ini ya, ini jadi sudah beberapa hal yang kita sampaikan ke sini ya. Jadi ini service ini belum ya, ini tombol 4 ya, tombol 4 off. Nah, tombol 4 off ini juga kita bisa tombol 4 gitu aja. Nah, service berarti di sini ini hapus, kita insert rover, berarti image, ini belum saya ganti ya, ini harus kita ganti teman-teman, saya lupa, ini harus diganti. Ini apa namanya tadi, galeri ya. Oh iya, galeri ini harus kita ganti satu-satu ini tadi. Nah, galeri, oh ya, tombol ini. Nah, kita klik galeri. Terus ini juga galeri ya. Nah, ini tadi saya lupa, ini harusnya dikasih apa namanya dua. Ini juga ini sama kan, apa ini tadi salah ya. Ini harus dikasih apa namanya tulisan satu. Ya, tadi salah di situ. Harusnya kan image, media, rover. Nah, ini dikasih apa namanya nama ya. Jadi dikasih nama ini. Jadi misalkan ini apa namanya image-nya tadi profil, ini harusnya itu profile ya, disamakan ya, ini profil. Jadi kita harus tulis ini profil, ini tadi salah ini ya. Terus ini tambahkan lagi profil gitu ya tadi ya. Nah, ini off. Nah, ini coba kita cek lagi. Nah, ini, oh ya udah masuk. Oh, ini enggak ya. Nah, jadi kesannya di situ. Ya, jadi ini double tadi ya. Oke, terus ini sudah. Nah, ini habis profil ya. Profil berarti apa namanya masih ada galeri ya sebenarnya gini ya. Nah, galeri service ini, jadi kebalik ini kan. Ini kita hapus saja
Ya, ini kita pindahkan aja ini ya, kita terus ini yang terakhir ini apa di service ya, service berarti yang servisnya ini yang part ini ya, yang part. Nah, berarti kita bisa tambahkan insert object or image. Nanti tulis di sini service. Nah, di sini ya tulis service. Nah, terus kita tambahkan click off. Ini juga click yang, nah ini oke. Nah ini sudah aktif kayaknya. Kita cek dulu. Oh ya, sudah aktif ya. Nah, sudah aktif. Tadi kayaknya kok nggak aktif ya. Ini tadi kesalahan, belum kita kasih nama per tombolnya ya. Belum kelihatan. Nah, terus contact person ya, sama ya. Contact person. Nah, contact personnya sini. Kita tulis tombol terakhir ya, ini tombol kelima, tombol 5, tombol 5, tombol 5 ya, ini yang key on. Oke, kita masukkan di sini, kita hapus insert image over, kita ini apa namanya ini, kontak ya, kontak. Nah, terus kita masukkan. Nah, ini ya, ini kita klik oke. Nah, udah kita simpan. Terus kita klik. Nah, ini sudah aktif. Berarti ini sudah aktif semuanya. Tinggal nanti kita kasih linknya ya. Nanti tinggal kita buat isinya apa. Nanti ada linknya gitu. Ya. Nah, jadi ini sudah aktif. Nah, ya. Jadi tinggal kita nanti ini kita kasih apa link seperti biasanya sih ya. Ini link nanti kita ada targetnya, ada apa gitu kan. Gitu. Nah. Oke, teman semuanya silakan nanti ya dipersiapkan ya, karena untuk yang hasil ini ya minggu depan kurang lebihnya kita akan praktek teman semuanya ya. Minggu depan kayaknya tidak ada kuliah ya, ada sih tapi hanya sekedar presensi, karena minggu depan kita pertemuan untuk melakukan membuat desain ya untuk minggu depan. Jadi kurang lebihnya membuat desain dulu ya, desain yang kita selesaikan menggunakan di dalam Photoshop nanti ya, silakan desain bebas. Nah, jadi nanti ranahnya itu lebih ke dalam company profile ya. Jadi teman semuanya untuk mencoba untuk membuat desain yang paling tidak tentang company profile apa itu boleh ya, walaupun yang nyata atau tidak nyata silahkan aja, atau mungkin punya apa namanya seperti usaha apa dibuat desain webnya gitu ya, bebas silahkan aja, nanti mulai mencoba ya untuk minggu depan saja. Jadi minggu depan itu pertemuannya hanya kita absen, tapi lebih ke kita praktek mandiri ya minggu depannya gitu. Nah, jadi nanti paling tidak ya bisa selesaikan sampai minggu depannya gitu kan untuk pengumpulannya gitu ya. Ya mungkin itu sih yang bisa guys kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi hari ini menjadikan suatu hal dari gambar yang kita selesaikan di dalam Photoshop, kita pindahkan di dalam Dreamweaver, terus kita tambahkan beberapa tombol yang sudah ada. Tinggal nanti kita isi ya. Nanti isinya bebas, silahkan nanti kita isi apa di sini kita bisa sesuaikan untuk tampilannya gitu kan. Kalau pengen lebih menarik, belakangnya boleh kita kasih apa namanya background gambar. Nah, boleh aja yang belakang ini boleh kita kasih
Misalkan pakai brush image, ya misalkan aja teman boleh nambahkan ya, misalkan kita kasih ini misalkan aja ya. Nah ini bisa aja misalnya aja. Jadi untuk yang belakangnya ini kan ada belakangnya gambar ya. Nah silakan nanti bisa disesuaikan ya untuk apa namanya desain tersebut ya. Nah, misalnya ini kan kayak gini modelnya ya. Nah ini ya. Berarti yang belakangnya ini adalah gambar ya. Ini kan gambar ya. Nah ini jadi lebih menarik itu kan tampilannya. Oke. Saya rasa itu sih ya untuk pada kesempatan hari ini. Silahkan nanti dicoba dulu. Yang penting nanti kita coba selesaikan. Teman-teman mungkin kalau yang sudah punya aplikasinya pakai yang portable boleh atau yang instalasi ya. Tidak hanya menggunakan Adobe yang apa namanya baru, tapi yang lama boleh ya. Yang lama bisa kita gunakan gitu. Nah, saya rasa cukup ya untuk kesempatan hari ini. Silakan nanti dilatihan ya, dibuat di rumah ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan mulai praktek ya, praktek untuk mendesain ya minggu depannya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir ya di dalam nanti akan apa namanya menyelesaikan ya, menyelesaikan suatu desain web di dalam bentuk profil. Nah, profil perusahaan itu. Jadi perusahaan atau industri silahkan nanti teman-teman untuk mencoba untuk membuat desainnya ya. Atau mungkin punya usaha sendiri silahkan ya. Selesaikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dicerna, bisa mengikuti dengan baik ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, yang penting memang harus dipraktekkan ya. Modal gini harus kita praktekkan, harus kita coba gitu. Nah, karena kesempatan kecil, kalau sulitan kalau kita tidak akan mencobanya itu agak sulit ya gitu. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat pada kesempatan hari ini. Kita akhiri. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.